Oke guys, balik lagi. Smart people, milliarder boy people. Di sini ada Big Boss Community. Di sini akan gue bagiin gimana caranya cepat kaya ketika momen di pandemi COVID-19. Nah, ketemu lagi kan sama gue. Nah, jadi di sini hari ini gue mau bahas beberapa konsep dan cara untuk menjadi kaya di tengah pandemi COVID kayak gini guys. Jadi setiap ada masalah pasti ada yang diuntungkan. Nah, jadi lu simak terus aja video-video gua, semoga bermanfaat buat lu. Nah, sebelum itu gua mau bahas, sebelum gua masuk lebih dalam, gua pengen bahas nih beberapa, uh, bentar, beberapa, oke, gua mau kasih tahu, di sini lu bisa lihat, oke, di sini lu bisa lihat Griamu.com. Di sini platform di mana lu bisa beli rumah-rumah itu dengan harga yang sangat murah guys. Nah contohnya ini ada properti umum, properti di bawah pasar. Jadi semua listing yang murah-murah di, misalnya lu cari di OLX atau lu cari di agen-agen lain, itu kita pilih dan cari yang terbaik, ini yang paling murah guys. Nah di sini ada juga properti lelang dan banyak lagi yang lu bisa pelajari. Nah, lu bisa download aplikasinya di ini ya guys, sebelah kanan paling bawah itu lu bisa download APK-nya di sini guys. Nah, semua promosi. Nah, ini khusus buat lu bagi agent-agent apa broker-broker yang pengen punya rumah, pengen punya mobil. Ini lu bisa dapat berkesempatan dapat Pajero Sport, HR-V, Kawasaki Ninja atau emas dan iPhone dan lain-lainnya. Nah, di sini lu bisa jualin langsung aja di sini guys. Jadi aset-aset yang lagi promo itu bisa dapat komisinya kurang lebih 25% guys. Gede banget kan? Nggak ada tuh yang bisa. Nah, misalnya lu kasih lu misalnya di agent lain itu paling maksimal itu 3% dibagi 2 sama agentnya. Nah, di sini lu bisa jualin rumah-rumahnya ini yang murah-murah meriah. Di sini lu bisa dapat komisi 25%. Oke, atau lu mau ditukerin ke dalam mobil itu juga bisa guys. Nah, jadinya cepat untung dan cepat menghasilkan uang. Di sini bisa cepat kaya guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke pembahasan kita ya guys. Nah, jadi pembahasannya ini adalah hari ini gue mau kasih tahu lu semua bagaimana cara cepat kaya di tengah pandemi COVID. Nah, cara menjadi kaya di tengah pandemi COVID ini sebenarnya momen-momen yang pas buat kamu untuk berinvestasi di berbagai uh, di berbagai konsep bisnis guys. Misalnya contoh yang akan gue bahas itu saham, emas dan properti. Nah, di sini lu akan simak lebih lanjutnya di sini guys. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja. Sebentar, agak lemot sedikit. Oke, kita langsung aja guys masuk ke sini. Full screen biar lebih enak. Oke, jadi di sini cara menjadi kaya di tengah pandemi COVID-19. Nah, banyak orang berkata, banyak orang bilang ketika pandemi kayak gini sebenarnya banyak perusahaan tutup, banyak saham anjlok, banyak di PHK, terus juga banyak orang-orang tuh kehilangan pekerjaan. Apalagi bagi pengusaha banyak kehilangan pemasukan. Tapi kita tahu sendiri cicilan tetap berjalan atau biaya hidup tetap berjalan. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengatasi semua problem yang kamu dapatkan? Kita harus fokus kepada solusi, guys. Jadi gue selalu kalau misalnya ada masalah, gue tidak akan berfokus kepada masalah itu, tapi gue akan berfokus mencari jalan keluar mana yang bisa gue ambil agar bisa menguntungkan di posisi gue. Oke, langsung aja di step selanjutnya. Jadi uh, ketika semua ekonomi lagi lesu, sebenarnya disitulah waktunya lu beli guys. Karena semua pada jual sangat-sangat murah. Di sini gue banyak database itu, aduh sumpah murah banget. Nah, sekarang gue mau kasih tahu pelajaran tentang investasi.
Investasi ini yang gua akan bahas ada 3, walaupun banyak investasi di luar sana. Nah, yang pertama adalah investasi emas, yang kedua ada investasi saham dan investasi properti. Gua di sini akan kasih tahu lu plus minus ketiga konsep ini, investasinya plusnya apa dan investasi minusnya apa. Oke, lanjut aja. Kalau misalnya lu memiliki investasi emas, keuntungannya itu adalah sifatnya itu mudah dicairkan. Jadi lu misalnya beli emas dan lu jual lagi itu mudah dicairkan. Nah, yang kedua adalah itu bebas pajak, guys. Jadi kalau lu beli emas itu semuanya bebas pajak. Nah, yang ketiga adalah melindungi nilai kekayaan. Jadi misalnya lu tahu sendiri kalau lu beli dalam mata uang, lu ngumpulin duit atau rupiah atau dolar itu biasanya mereka kena inflasi. Nah, kalau misalnya lu tahu keuangan, inflasi itu apa? Inflasi yang setiap tahun akan meningkat nilainya yang membuat nilai mata uang kamu menjadi semakin kecil. Nah, itu inflasi. Untuk lu lebih lanjut, lu bisa aja langsung search di Google aja inflasi itu apa. Oke, kelemahan investasi emas adalah sebenarnya investasi emas itu hampir-hampir tidak ada risiko. Tapi kelemahannya adalah investasi emas itu resikonya kehilangan yang cukup tinggi. Misalnya lu punya emas 1 kilo, 2 kilo, lu simpen di rumah itu mungkin akan dirampok, guys. Jadi gua sarankan lu harus berhati-hati jika lu berfokus kepada investasi emas. Nah, sebenarnya yang kedua adalah kelemahannya adalah harganya fluktuatif. Jadi bisa kita nggak tahu dia kapan dan kapan kapan dia naik dan kapan dia turun. Jadi nggak tahu momennya. Jadi harganya fluktuatif. Itu yang gue sebut. Yang ketiga adalah harganya cenderung melambat ketika ekonomi stabil. Jadi ketika ekonomi kayak gini nih, anjlok ini mungkin harganya cepat naik, guys. Cepat naik, cepat naik, cepat naik karena semua investasi beralih ke emas untuk menjaga nilainya. Nah, kalau misalnya apa namanya ekonomi sudah mulai membaik dan stabil, biasanya mereka cenderung melambat untuk meningkatnya, guys. Turunnya juga melambat kok. Jadi sebenarnya investasi emas ini cocok untuk menjaga nilai kekayaan kita. Itu cocoknya. Walaupun sebenarnya sekarang nih momennya beli emas sih. Ya, itu. Jadi plus minus resiko kehilangan cukup tinggi juga. Oke, yang terakhir adalah kelemahan investasi emas itu adalah merupakan investasi jangka panjang. Jadi mereka memang tidak bisa untuk jangka pendek. Jadi kalau misalnya lu bermindset beli emas terus lu akan jual lagi, itu bukan investasi, Mas. Karena investasi emas itu untuk jangka panjang. Seperti itu, guys. Investasi emas memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Oke, yang kedua adalah investasi saham. Nah, banyak dari lu itu tahu nggak sih investasi saham apa aja? Misalnya investasi saham, emas juga ada, trading emas, terus mata uang, forex dan lain-lain. Nah, di investasi saham ini sebenarnya banyak kelebihan dan keuntungannya, guys. Nah, untuk lebih lanjut, lo langsung aja. Oke, yang pertama adalah keuntungannya adalah memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Contohnya gimana? Kalau misalnya lu beli bank BCA nilai sahamnya, itu berarti lu memiliki hak ikut serta dalam RUPS. Jadi pembagian dividennya, guys. Selain lu bisa jual beli sahamnya, lu setiap tahun itu dapat dividen. Nah, yang diakui sebagai pemilik perusahaan. Jadi walaupun lu beli hanya 10.000 atau 1 juta itu berarti lu memiliki perusahaan itu, guys. Kelebihannya kayak gitu. Yang kedua adalah memiliki hak untuk menerima dividen dari setiap saham yang dimiliki. Jadi setiap tahun biasanya perusahaan memberikan dividen yang sudah dihitung bersih dari biaya-biaya dan hitung bersih berapa, disitulah yang akan dibagikan sesuai dengan nilai saham. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah potensi gain dari selisih untung antara harga jual dan beli. Misalnya itu yang disebut trading. Misalnya lu belinya 100, terus dijual lagi 120 dan naik menang, dan naik dan terjual, disitulah lu dapat profit. Itu yang disebut trading, guys. Itu dagang. Kalau misalnya keuntungan dividen, lu bisa dapatkan profitnya. Itu keuntungan dari memiliki trading saham. Selanjutnya adalah kerugiannya gimana? Nah, resikonya nih apa, guys? Nah, resikonya itu sebenarnya
terkadang itu saham apa perusahaan itu bisa tidak mendapatkan dividen karena mungkin kerugian atau memang tidak untung guys di tahun pertama atau tahun kedua. Jadi pastikan ketika kamu berinvestasi di suatu perusahaan, pastikan dulu nih kira-kira worth it nggak untuk diinvestasikan, karena bisa aja tahun ini dia nggak untung, tahun depan untung, atau 2 tahun lagi untung berkali-kali lipat, kita nggak tahu. Disitulah plus minusnya. Yang kedua adalah kelemahan resiko trading saham adalah potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Jadi misalnya lu bisa mengalami kerugian ketika lu potensi loss, kalah. Jadi ketika lu apa namanya pasang harga 120 tapi dia tidak mencapai situ, lu harus cepet-cepet jual, akhirnya lu kerugi 20%, contohnya seperti itu. Oke, yang ketiga adalah perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Jadi maksudnya gimana? Ketika perusahaan itu bangkrut, dia mempunyai aset berapa dan akhirnya dijual, dan disitulah dibagikan. Mungkin potensi ruginya bisa 20, 50%, bahkan 70%. Jadi plus minusnya itu guys dari keuntungan investasi emas dan keuntungan investasi trading saham. Oke, selanjutnya adalah investasi properti guys. Nah, lo tahu nggak investasi properti itu gimana yang lo tahu? Nah, misalnya contoh investasi properti itu lo beli, lo bangun, lo sewain, itu kan yang orang awam tahu. Nah, sebenarnya ada banyak beberapa investasi yang lo butuh tahu guys. Nah, investasi properti ini ada banyak. Jadi lo beli, lo bangun, terus lo jual lagi. Atau yang kedua adalah development, lo beli tanahnya, terus bangun, terus lu jual secara satu persatu dengan harga tertentu. Atau lagi bisnis properti yang satu ini guys, jadi beli sudah murah dulu. Nah, ini gua akan kasih tahu lu. Oke, nah di sini gua itu punya yang namanya Miliarder Club, di mana komunitas miliarder boy itu semuanya pengusaha-pengusaha kelas kakap. Jadi biasanya mereka berpatungan berinvestasi di properti yang gua jalanin guys. Nah, jadi gua berbeda dengan apa namanya bisnis properti. Nah, misalnya lu dalam contoh ya, lu mau bisnis properti, lu beli rumahnya, terus lu bangun, terus lu jual lagi demi harga yang lebih tinggi, gitu kan biasanya. Atau yang kedua, lu buat sewain, atau lu development, lu ketika beli rumah, lu bangun, beli tanah, lu bangun dan dijual lagi lebih mahal. Nah, pertanyaannya adalah, berarti keuntungannya kan belum tahu nih kapan. Nah, tapi yang di sini, ketika beli, lu sudah langsung untung dulu guys. Nah, gitu. Jadi keuntungan memiliki bisnis properti yang gua jalanin di Miliarder Club adalah, nah, Miliarder Club ya, Miliarder Boy Club ya. Jadi lo ingat nih, beda sama bisnis-bisnis properti lainnya. Nah, lo tahu sendiri kalau misalnya Hotman Paris itu bisnisnya sebenarnya selain jadi pengacara, dia berbisnis properti. Dia punya properti di mana-mana yang membuat dia menjadi tambah tajir, guys. Gua salut banget sama Bang Hotman, luar biasa. Jadi waktu itu juga gua pernah ketemu, minta foto sama dia. Emang karismanya luar biasa. Ternyata gua telusurin, dia pekerjaan memang lawyer, tapi sebenarnya bisnisnya itu bisnis properti. Gua nggak tahu bisnis apa lagi yang dia gelutin, tapi yang gua tahu itu. Oke, kita bahas langsung aja. Jadi yang pertama itu membeli premium properti 50% di bawah harga pasar. Jadi gimana sih caranya membeli properti 50% di bawah harga pasar? Jadi ini sekarang nih banyak orang-orang yang kreditnya lagi macet di bank guys. Nah, lu tahu sendiri kan kreditnya macet lagi di bank, banyak nih. Jadi biasanya gua cari yang di bawah 50%. Misal contoh harga rumahnya tuh 1M, gua akan ke bank, keliling bank itu mencari outstandingnya di bawah 50%. Contoh dia sisa hutangnya 400 juta. Ya udah 400 jutanya gue bareng-bareng sama pemilik rumah, ayo Bu kita bayar sisa hutang supaya tidak dilelang. Selanjutnya nanti 100 jutanya saya kasih susu sama pemilik rumah yang lama. Jadi deal 500 juta. Itu banyak guys kayak gini guys. Kondisi Covid kayak gini banyak orang-orang yang butuh duit dan dia mau melepas harganya dengan sangat murah. Oke, yang kedua adalah potensi keuntungan biar mencapai 200% dalam waktu setahun. Jadi ada cara-cara gua memiliki teknik untuk mendapatkan 200% dalam waktu setahun. Jadi gua jual itu biasanya standarnya gini.
Dari harga 1M, belinya kan 500 juta. Selalu gua akan jual sekitar 800 sampai 900 juta. Nah, lu lebih lengkapnya nanti gua ajarin. Yang ketiga adalah keuntungannya adalah beli rumah mewah tanpa modal malah dapat cashback. Jadi di sini gue kasih tahu lu semua. Jadi kalau misalnya lu kredit tempat kita itu malah nggak perlu pakai DP, tapi malah dapat cashback 25%. Contoh harga rumahnya itu kan 1M. Nah, biasanya kita beli 500 juta. Ya udah, kreditin ke bank itu mah jadi cashback 250 juta. Berarti kan tanpa DP lagi kan, guys. Itu ada caranya. Kelemahannya di bisnis properti ini, di tempat gua di Miliarder Boy Club itu yang pertama adalah uangnya harus cash money transaksinya, guys. Itu kelemahannya karena orang yang butuh duit itu harus kasih lihat uang cash. Yang kedua adalah hanya orang kaya yang mengerti sistem ini. Jadi orang-orang yang berduit dan berpikiran tinggi, yang udah profesional, yang bisa ngerti yang gue jelaskan. Jadi untuk lu pemula, lu belajar pelan-pelan ya guys. Nah, lu bisa belajar di YouTube-nya gue. Nanti gue kasih tahu di endingnya. Itu lu belajar di situ YouTube Miliarder Boy. Di situ lu bisa belajar tentang investasi dan bagaimana berbisnis. Oke, yang terakhir adalah terjual biasa rata-rata terjual kisaran 6 bulan. Biasanya yang gua gelutin itu paling cepat bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau paling lama dalam waktu kisaran 6 bulan. Jadi biasanya paling lama muter dalam satu modal 500 juta, itu biasanya muter dalam waktu 6 bulanan. 6 bulan sekali muter, main lagi gitu guys. Jadi paling banyak sih 3 sampai 4 kali putaran dalam 1 tahun. Nah, itu yang gua pengen share ke lu guys. Nah, jadi kalau misalnya lu mau belajar, ini yang harus lu lakuin. Yang pertama jadi join member, yang kedua kumpulkan modal, yang ketiga cari properti murah, yang keempat jual kembali. Jadi buat lu yang pengen cerdas dalam berinvestasi properti, lu harus ikutin part 2 karena ini part 1 menjelaskan tentang sistem kerja investasi. Di sini nih gua akan ajarin lu semua cara belajar berinvestasi, berbisnis yang menghasilkan bahkan sampai 200% dalam waktu setahun. Jadi kalau misalnya modal lu 500 juta, itu bisa lu dapat 1 sampai 2 M guys dalam waktu 1 tahun. Profitnya loh guys. Ya. Oke. Gitu aja, langsung balik lagi. Oke, jadi itu yang mau gua sampaikan ke lu semua, tentang berbisnis properti. Lu bisa kepoin langsung aja ke Instagram gua Miliarder Boy, lalu YouTube channel dan Facebook semuanya Miliarder Boy. Lu kepoin semuanya yang ada di sana. Semoga bermanfaat demi lu. Oke, lu ikutin terus channel YouTube gua dan lu bisa pelajarin di channel selanjutnya. Ini part 1 ya guys. Selanjutnya adalah part 2. Oke, kalau gitu thank you untuk lu semua. Semoga ini bermanfaat dan buat lu semua. Terima kasih yang udah nonton channel gua. Semoga lu tambah kaya dan semoga lu lebih diberkati di dalam nama Tuhan. Lalu gua akan undur diri dulu, gua lanjut lagi part 2 besok. Oke, kalau gitu jangan lupa tadi gue mau kasih tahu lu semua, jangan lupa lu kepoin ini ya guys. Lu kepoin ini ya, griamu.com. Di sini ada buat blue agent, lu bisa jualan, bisa dapat komisi 25% atau lu bisa dapat bisa dapat mobil guys. Oke, gue kasih tahu ya, ini mobil. Oke, ini home, kita balik ke home. Oke. Promonya ini ya guys. Ada promonya. Oke, beli rumah dapat hadiah langsung Pajero Sport, iPhone, banyak lagi. Nah, itu aja dari gua hari ini. Semoga bermanfaat buat lo.
Thank you. See you next time di part 2.